Halo sahabat guru penggerak, kembali lagi bersama saya, Andi Fitawana Amal, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jeneponto dari Sekolah SMA Negeri 2 Jeneponto. Video kali ini, saya akan memaparkan jurnal Dwi Mingguan, modul 2.2, yaitu Pembelajaran Sosial dan Emosional. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua sahabat guru penggerak. Pada jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.2, Pembelajaran Sosial dan Emosional, saya menggunakan model 4F yaitu model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Grenaway yang terdiri dari fact atau peristiwa, feelings atau perasaan, finding atau pembelajaran, future atau penerapan. Yang pertama fact atau peristiwa. Pembelajaran modul 2.2 ini dimulai dengan mulai dari diri. Kami diberikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman yang pernah kami alami yang berhubungan dengan tugas kami sebagai pendidik yang berkaitan dengan sosial dan emosional. Bagaimana kami menghadapi krisis tersebut, bagaimana kami bisa bangkit dari krisis tersebut, serta apa yang kami pelajari dari krisis tersebut. Kemudian kami disuguhi dengan eksplorasi konsep yang berisi materi-materi tentang kompetensi sosial emosional, pembelajarannya, serta implementasinya di sekolah. Selain itu, juga diselingin dengan tugas-tugas yang berisi refleksi dari tiap-tiap materi yang telah kami pelajari. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja KSEL atau Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional ini dapat diimplementasikan di kelas atau sekolah dengan 4 indikator yaitu pembelajaran eksplisit, integrasi dalam pembelajaran guru, dan kurikulum akademik melalui proses menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSI tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk menambah pemahaman kami dalam mendalami modul tentang pembelajaran berdiferensiasi, kami juga melakukan tatap maya dengan fasilitator dalam ruang kolaborasi yang terbagi atas 2 sesi, yaitu sesi diskusi dan sesi presentasi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus tahun 2023. Ibu Ratri Gunaryanti selaku fasilitator kami memberikan pemantapan tentang modul pembelajaran sosial emosional yang kemudian kami diminta untuk melakukan diskusi dengan menganalisis tentang implementasi KSE pada hari berikutnya. Kamis 10 Agustus tahun 2023 kami melakukan presentasi hasil dari diskusi kelompok yang sudah kami kerjakan. Yang kedua feelings atau perasaan. Selama mempelajari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional yang kami lakukan selama 2 minggu ini, banyak sekali perasaan yang timbul dari diri saya, seperti perasaan senang, karena bertambah lagi ilmu saya terutama tentang bagaimana saya mampu mengenali emosi yang sedang saya rasakan, serta bagaimana saya mampu mengelola emosi tersebut agar tidak melakukan tindakan yang mungkin akan berdampak negatif bagi murid saya. Karena ketidakmampuan saya mengelola emosi tersebut, murid saya yang akan menerima akibatnya. Selama ini saya merasa, apapun perasaan yang sedang saya rasakan itu tidak akan mempengaruhi diri saya ataupun orang lain dalam pelaksanaan tugas saya sebagai guru. Selain itu, perasaan cemas juga sedikit menghampiri saya. Setelah mempelajari modul ini, saya cemas jika saya tidak mampu memahami perasaan murid saya, dan perasaan yang sedang dialami mereka tentunya akan berpengaruh terhadap proses melaksanakan dan menerima pelajaran. Saya tidak ingin ketidakmampuan saya memahami perasaan mereka akan mengurangi kualitas hasil dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang ketiga finding atau pembelajaran. Dari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional banyak sekali ilmu baru yang bisa saya dapatkan.
Dari modul ini, saya mendapatkan pelajaran bahwa mengenali emosi diri sebelum melakukan setiap tindakan itu harus agar tindakan tersebut tidak berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain mengenali emosi diri, kita juga dituntut untuk mampu mengelola emosi tersebut agar kita kembali ke keadaan semula, yaitu dalam keadaan yang bahagia. Selain itu, banyak lagi ilmu yang saya dapatkan di modul ini seperti kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesemua materi tersebut menginginkan terciptanya hubungan yang baik dan positif dengan sesama rekan kerja, dengan murid maupun dengan masyarakat di sekitar kita. Kompetensi sosial emosional ini juga dapat diterapkan di kelas maupun di sekolah. Penerapan PSE di kelas bisa dilakukan dengan pembelajaran secara eksplisit maupun terintegrasi dalam proses belajar guru dan kurikulum akademik. Juga dapat dilakukan dengan membentuk iklim kelas dan budaya sekolah, serta dengan melakukan penguatan pada tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Adapun tujuan utama PSE itu sendiri adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologi secara optimal. Yang keempat, future atau penerapan. Dari pendalaman materi PSE pada modul 2.2 ini, saya berencana untuk menerapkannya terlebih dahulu dalam lingkup kelas saya di sekolah, seperti melakukan teknik stop dengan kesadaran penuh sebelum memulai pembelajaran. Kemudian juga mengintegrasikan kompetensi tersebut dalam pembelajaran saya, seperti menerapkan kompetensi kesadaran sosial dalam kegiatan diskusi di kelas. Kemudian menerapkan keterampilan berelasi pada saat melakukan refleksi ataupun memberikan umpan balik terhadap hasil kerja teman maupun penjelasan guru dengan menggunakan kata-kata yang positif dan mudah dimengerti. Itulah pemaparan refleksi Dwi mingguan modul 2.2 dan semoga bermanfaat buat sahabat guru penggerak. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.